Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Ghaffar dengan NPM 2435100027. Saya dari kelas A ingin membuat video mengenai statistik dan probabilitas, yang mana di sini kita memiliki 100 data yang memiliki nilai n itu adalah sejumlah seluruh data dengan menggunakan rumus count. Nah, itu ada 100 data. Kemudian kita tentukan nilai min dan max-nya dengan rumus min max. Dapat minnya 65 dan max-nya itu 95. Nah, kemudian range-nya kita dari range itu kita mengurangkan dari max dikurangi dengan min. Dan untuk banyak kelasnya kita menggunakan 1 ditambah 3,3 dikali log n dapat 7,6. Kemudian lebar kelasnya ini didapat dari pembagian dari range dan kelas. Nah, dapatlah hasilnya 3,94 atau 4. Kita bulatkan menjadi 4. Nah, ketika kita sudah punya startnya ini, kita bisa masuk ke table distribusi frekuensi, yang mana kita masukkan dulu interval kelasnya. Interval kelasnya tadi lebar kelasnya 4 ya. Dari 65 ke 68 itu sudah 4. Udah 4 intervalnya, dan begitu juga seterusnya sampai ke 96. Kenapa sampai 96 sedangkan max-nya itu 95? Karena untuk interval kelas sendiri 95 itu masih termasuk ke dalam 96, dan 93 sampai 96 itu memenuhi syarat, itu lebar kelasnya 4. Nah, untuk mencari frekuensi itu menggunakan rumus frekuensi dengan memblok seluruh data dan interval kelas yang sebelah kanan. Oke. Nah, jika sudah didapat frekuensinya, kemudian kita cari daftar batas kelasnya, batas kelas masing-masing kelas. Nah, untuk batas ini batas yang atas ya, 64,5 itu didapat dari frekuensi yang sebelah kiri itu dikurangi 0,5, sedangkan yang bawah itu yang kanan di plus kan di plus 0,5. Kalau yang kiri tadi dikurangi sama interval kelas yang kiri, kalau yang kanan itu di plus sama interval kelas sama batas sama 0,5. Dia bedanya kanan ke kanan, kiri ke kiri. Kalau kiri itu minus, kanan plus. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya dapat dari mana? Nilai tengahnya didapat dari penjumlahan antar batas kelas atas dijumlahkan batas kelas bawah dibagi sama 2. Dapatlah semua ini. Kemudian kita cari frekuensi relatifnya. Nah, untuk frekuensi relatif sendiri ini agak banyak. Nah, seluruh frekuensi dibagikan dengan n, jumlah seluruh data. N-nya 100. Kemudian dikalikan dengan 100. Ini emang dikali 100 ya. Dikali 100. Nah, oke. Frekuensi relatifnya sudah ada. Nah, kurang dari, kenapa di sini 4 manual? Karena untuk 4 sendiri itu adalah itu yang didapat dari frekuensi. Nah, yang didapat dari frekuensi. Kemudian diletakkan di sini, begitu juga sama lebih dari ini manual juga. Ini didapat dari n, seluruh data itu 100. Nah, yang bawahnya gimana? Bawahnya kita cari pakai penjumlahan antara kurang dari tadi yang 4 dijumlahkan sama frekuensi yang kedua. Itu seterusnya. Kalau yang sini itu lebih dari yang 100 ini dikurangi dengan frekuensi yang pertama sampai selesai. Dapat hasilnya sekian.
Nah, kemudian kita rekap jadi satu di sini. Nah, di sini kita rekap jadi satu untuk membuat grafik. Nah, ada interval kelas, frekuensi, kurang dari, dan lebih dari. Nah, pertama kita buat histogram poligon. Gimana cara buat histogram poligon? Nah, untuk membuatnya sendiri, kita blok dulu interval kelas dan frekuensi. Nah, jika sudah, kita masuk ke ini ke diagram batang. Nah, kita sudah buat diagram batangnya kan. Nah, ini sudah, kita masuk ke chart design, kemudian kita select data. Sudah kita select data, kita add series name polygon. Nah, value-nya ini kita hapus saja. Nah, untuk mendapatkan value-nya, misalnya apa yang mau kita buat garisnya frekuensi. Nah, kita jadikan frekuensinya, kita blok semua frekuensinya. Nah, jika sudah, kita oke kan. Nah, udah ke add kan polygon, kita oke. Nah, sudah ada nih. Nah, kalau udah kayak gini, kita change chart type. Ubah bentuk apanya? Bentuk untuk frekuensi yang warna kuning. Nah, dapat di sini yang ini aja. Nih. Terus kita ubah ke yang ada marknya. Nah, oke. Nah, ini dia histogram poligonnya. Kemudian kalau kurang dari, ini kita blok dari kurang dari kurang dari ini kita blok. Kemudian kita insert, tambahkan yang ini. Begitu juga sama yang ini, sama, tinggal yang lebih dari aja. Oke. Nah, gimana interpretasinya? Graphical GIF kurang dari itu menunjukkan peningkatan frekuensi kumulatif saling seiring bertambahnya nilai. Nah, kurva yang terus naik itu menandakan bahwa jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah batas tertentu semakin bertambah hingga mencapai seluruh data sebanyak 100. Nah, ini sampai 100 orang nih. Terus meningkat. Nah, sedangkan kalau lebih dari menunjukkan penurunan frekuensi kumulatif. Kalau kurang dari itu menunjukkan peningkatan, lebih dari itu pengurangan. Dari nilai terendah ke yang terendah ke tertinggi. Semakin tinggi batas nilai yang digunakan, semakin sedikit jumlah mahasiswa yang memiliki nilai di atas batas tersebut. Kalau histogram polygon sendiri itu sama aja. Itu menunjukkan bahwa sekitar sebagian besar mahasiswa itu berada pada interval kelas tengah, yaitu 75 sampai 90. Di mana 75 sampai 90? Ini dari 75 atau yang sampai sini lah. Sampai sini lah ya. 75 sampai ke 90 sampai sini. Dia ada di rentang ini. Untuk kisaran cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata itulah. Nah, ini untuk soal pertama. Kita lanjut ke sheet kedua, itu soal kedua. Nah, di soal kedua ini kita memiliki nilai X dan frekuensi. Nah, kita harus mencari F dikali X-nya. Kita kalikan semuanya. Jika sudah dikalikan, dapat nilai sumnya semuanya, totalnya, kita masukkan mean data tunggalnya dengan cara sum product. Nih, sum product seluruh data nilai X dan frekuensi dan sum frekuensi. Nah, itu tadi mean untuk Excel. Ini mean data tunggal, ini mean manualnya. Untuk mean manualnya sendiri itu ngesum semua yang ada di perkalian frekuensi dan nilai X dan dibagikan dengan sum C3 seluruh kolom frekuensi. Dan main Excel itu sum product, bedanya dari nilai X ke frekuensi, bukan dari fx. Nah, untuk geometrik sendiri itu menggunakan rumus geomean, kemudian seluruh kolom X. Dan harmonik itu menggunakan harmean dan memilih seluruh kolom nilai X. Oke, kita lanjut ke median. Nah,
Untuk median sendiri kita memiliki kelas frekuensi dan FM. Untuk median sendiri kita cari dulu LO nya itu 70 di plus 70 plus 71. Bentar. Nah, 70 plus 71. Nah, kenapa bisa 70 plus 71? Karena untuk kelasnya sendiri 71 dan 70. Nih. 71 dan 70. Jadi kita masukkan 70 dan 71 dari sini ke sini. Nah, kemudian dibagikan dengan 2. Kalau udah dibagi 2, didapat hasilnya 70,5 kan? Nah, kita cari lagi C-nya. C-nya 80,5 dan dikurang 70,5. Kenapa 80,5? Karena 80,5 sampai ke 70,5 itu kayak gimana ya, batas tengahnya. Jadi batas tengahnya dijumlahkan, dikurangi, maaf, dikurangkan, dapat nilai 10. Dan N-nya tadi 100 ya, disumkan semua ini dapat 100. FM-nya itu 35. Kenapa bisa 35? Karena yang ada di perbatasan itu frekuensinya 35. Jadi di sini titik tengahnya. Dan sini ada sigma Fi. Itu kenapa 20? Karena dia cuman mengambil atau menjumlahkan data dari atas sampai ke batasnya aja. Dan batasnya juga nggak termasuk. Jadi 5 plus 15. Hasilnya 20. Nah, kalau sudah didapat semua data ini, kita bisa masuk ke median dengan menjumlahkan antara LO dan C, kemudian kita kalikan dengan N dibagi 2, kemudian dikurangkan dengan sigma Fi tadi, batas tadi, kemudian dibagikan dengan 35, nilai 35. Oke. Sudah dapat mediannya 79,07. Kalau dibulatkan itu menjadi 79. Nah, modus sendiri kita cari juga L-nya berapa. Kita cari L-nya di sini 70,5. Dari mana kita dapat 70,5? Ya karena samanya sama yang ini. Cara nyarinya juga sama. 70,5. Kemudian untuk D1-nya itu didapat dari pengurangan antar 35 dan 15, karena mereka ini batas kan, batas tengah, dan dikurangkan dengan yang atas. Sedangkan D2 nanti tuh itu dikurangkan dengan yang bawah. Kemudian didapatlah C-nya tadi tuh dari 80,5 di sini ya. 80,5 sama dan 70,5 dikurang, dia ke atas dikurang. Apalah 10. Nah, berarti kesimpulannya median data tunggalnya itu 78,45, mediannya 79,0 dan modusnya 78,5. Soal kedua. Nah, di soal kedua kita memiliki data ya, atau nilai diketahui itu ada 25% komputer yang error, yang A. Ada 25% komputer yang error. Dan komputer yang aktif itu ada 12. Nah, kemudian kita disuruh hitung peluang 3 komputer error. Kemudian peluang paling banyak 2 komputer error dan peluang lebih dari 4 komputer yang error. Nah, untuk A, untuk peluang 3 komputer error, kita menggunakan binomial distribusi, menggunakan rumus binom dis, yang mana kita masukkan nilai 3. Nilai 3 sendiri itu kok 3 komputer error. Kemudian berapa komputer yang aktif? Ada 12 komputer yang aktif. Nah, yang di pertama ini angka yang di pertama ini itu peluangnya.
Yang ini tuh N atau komputer yang aktif itu ada 12 N-nya. Kemudian 0,25 ini adalah persentase komputer error, kemungkinan probabilitas komputernya error 25%. Kita ubah menjadi 0,25. Kemudian kita false. Kita enter. Nah, peluang 3 komputer error itu 0,25%. Artinya ya 3 komputer error itu ya 25%, masih tergolong mungkin ya. Masih cukup tinggi kemungkinannya. Nah, peluang paling banyak tuh 2 komputer yang error. Nah, kita batasin sekarang ini. Kita membataskan dia cuman 2 komputer aja. Nggak boleh lebih, nggak boleh 3, nggak boleh apa. Jadi kita pasang true. Untuk datanya kita sesuaikan dengan soal. Di sini kita mau berapa nih peluangnya nih? Berapa komputer? 2 komputer. Nah, kita masukkan 12 nilai N kita masukkan kemungkinan 0,25. Nah, di sini tuh true-nya. Kalau tadi itu kan false, peluang 3 komputer error, 3 komputer ya kan. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini peluang paling banyak 2 komputer error, jadi bisa aja 1. Jadi bisa 1. Karena dia paling banyak cuma 2, nggak bisa 3. Tapi rentang antar 1 ke 2 itu kan masih bisa error ya. 1 komputer error kan masih dalam rentang paling banyak 2. Jadi kita buat true. Nah, kemudian untuk peluang lebih dari 4 komputer error. Peluang lebih dari 4 ya, lebih dari 4. Berarti 4 ke atas, bukan 1 sampai 4. Nah, untuk 4 ke atas, kita membuatnya sama dengan 1 min binom distribusi atau binom dis. Kita masukkan angka berapa lebih darinya, mau berapa minimalnya 4. Kita masukkan N-nya, kita masukkan probabilitasnya, kita pasang true karena dia dalam rentang 4 ke atas sampai 12 itu kan masih ada kemungkinan dapat 8, dapat 7 gitu, dapat 7 komputer, dapat 8 komputer, 9 komputer gitu. Nggak harus 4 karena dia bilangnya peluang lebih dari 4 komputer error. Jadi kita masukkan true. Oke, kalau dia nilainya fix atau seperti yang A ini tadi kan peluang 3 komputer error udah fix nih. Kita harus menentukan 3 komputer error itu berapa probabilitasnya. Berarti kita pakai false. Nah, kalau kita bicara tentang rentang itu pakai true karena dari rentang nilai minimal ke nilai maksimal itu berapa probabilitasnya itu membutuhkan kayak kan bisa aja di tengah-tengahnya dia errornya, kan bisa aja di seperempatnya, kan bisa aja di tengah-tengah jalannya. Nah, itu kita pasang true, jadi nggak ada nilai fix. Nah, probabilitasnya itu 0,15%. Oke, kita lanjut. Untuk nilai B, ada 4 laporan bug. Kemudian hitung peluang tepat 2 bug sehari. Kemudian B, peluang kurang dari 5 bug sehari dan peluang 6 bug atau lebih sehari. Nah, pertama, kita hitung dulu rata-ratanya. Rata-ratanya tuh ada 4 laporan bug. Nah, laporan bug sehari kita data-datain dulu. Laporan bug sehari itu ada 2, 5, dan 6. Kemudian kita masuk ke Poisson. Nah, di Poisson sendiri kita pakai rumus nih. Nah, di Poisson distribusi kita menggunakan berapa laporan bugnya dan berapa rata-rata laporan bugnya. Jadi laporan bug yang diterima itu ada 4 rata-ratanya. Nah, kemudian peluang tepat berarti fix 2 bug sehari. 2 bug sehari berarti false ya tadi ya. Kalau udah fix dia nilainya berapa kita pakai false. Nah, sama seperti tadi, cuman ini agak berbeda sedikit. Kita menggunakan nilai rata-ratanya. Nah, jika sudah, kita bisa melihat untuk peluang tepat 2 bug sehari itu 40%, 0,14. Terus dari yang kedua itu menggunakan Poisson distribusi. Nah, peluang kurang dari 5 bug sehari, kurang dari 5 bug. Ingat ya, kurang dari 5 bug. Berarti 5-nya termasuk apa enggak?
berarti enggak ya. Berarti nilai 5 enggak termasuk. Berarti dari 1 sampai 4, 5 enggak termasuk karena dikurang dari ya kan. Kecuali kurang dari sama dengan 5. Nah, yang artinya kita pasang di sini itu Poisson distribusi ya. Poisson distribusinya itu 4 ya kan. Kemudian rata-ratanya juga 4. Rata-ratanya juga 4. Kemudian kita pasang true karena kurang dari, masih ada rentang antara 1 sampai 4. Nah, kita enter, dapat nilai yang 62%. Kemudian yang 6 juga sama, ini peluang 6 bak atau lebih, berarti minimalnya 6. Atau 6 nggak termasuk karena itu dia bilang lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Jadi 6-nya nggak termasuk. Jadi kita pasang kayak tadi sama dengan 1 min Poisson distribusi H20 itu nilai 5 ini ya, nilai 5 kita ambil nilai 5-nya karena 6 nggak termasuk. Kita buat dari 5 ke atas gitu lah. 5 ke atas, rata-ratanya 4, kita pasang true karena dia masih ada rentang gitu. Masih baik kemungkinan. Kita enter, dapat 21%. 0,21. Kemudian yang C, kita memiliki 200 mahasiswa. Rata-ratanya itu 74, simpang bakunya 8. Nah, kita hitung peluang nilai di atas 85, peluang nilai antara 65 dan 80, nilai minimum masuk 20% terbaik. Nah, ini menggunakan distribusi normal ya, normal distribusi. Nah, peluang nilai di atas 85. Jadi seperti saya bilang tadi, di atas 85 ya. Di atas 85 itu 1 min normal distribusi. Berapa nilai yang mau diminimalkan? Di atas 85 ya, berarti 85 masuk. Ya. Berarti 85 masuk. 74 ini itu nilai rata-rata mahasiswa. Kemudian 8 ini simpang baku kita. Kemudian kita true karena dia masih ada rentang ya, di atas 85 sampai 100 gitu. Enter. Dapat hasilnya 0,088%. Oke. Kemudian menggunakan normal distribusi untuk peluang antar nilai 65 dan 80. Nah, jadi kita ada buat dua nih. Ada buat dua. Untuk normal distribusi yang nilai 80, kita buat true ya, true. Karena dia masih ada rentang di situ. Nilai 80, 74-nya rata-rata, 8 itu simpang baku, kita true. Dikurang dengan normal distribusi yang nilai 65. 65 rata-rata 74, simpang bakunya 8, kita true. Dikurang antar dua distribusi ini, dua hasil distribusi. Dapatlah 64%. Jadi peluang antar nilai 65 dan 80 di 200 mahasiswa itu tinggi, 64%, lebih dari setengah. Jadi rata-rata orang di situ lebih dari setengahnya itu dapat 64 atau 65 gitulah. Kemudian nah, untuk nilai minimum masuk 20% terbaik. Nah, ini 20% terbaik ya. Pertama kita masukkan dulu 0,8. 0,8 itu probabilitasnya 20% itu 0,8. Kemudian kita masukkan rata-ratanya 74 dan simpang bakunya 8 ya, kita masukkannya, kita dapat hitung 80%. Lanjut soal keempat. Nah, soal keempat ini ada confidence mean, yang mana kita memiliki kolom data di sini yang berisi 3 kolom dengan nilai rata-rata kelompok P itu 100,25 dan nilai rata-rata kelompok M itu 70,83. Nah, simpang baku antar keduanya untuk kelompok P sendiri itu 11,05, kelompok M 5,06. Ini di simpang baku itu didapat dari STDF kelompok P. Kemudian yang ini STDF kelompok M gitu. Ukuran itu sendiri itu jumlah seluruh data. Jadi kita pakai count. Kemudian kita cari margin errornya. Nah, untuk margin errornya sendiri itu ngambil dari simpang baku dan ukuran. Dan ini alpha 0,05. Jadi kalau mencari yang ini juga sama, cuman diganti aja sama simpang baku dan ukuran N yang kelompok M.
Kemudian yang B, kita memiliki 24 masih kita memiliki 24 mahasiswa dan yang berhasil mengerjakan tugas dengan nilai kurang dari dengan durasi kurang dari 90 menit itu 15 mahasiswa. Ingat nih, mahasiswanya ada 24. Yang berhasil ngerjain tugas kurang dari 90 menit itu 15 mahasiswa, oke? Nah, hitung proporsi sampelnya atau nilai P-nya. Kemudian nilai Z dan margin error dan batas bawah dan atas. Nah, untuk nilai P-nya sendiri kita bagikan antara berapa mahasiswa yang menyelesaikan tugas atau menyelesaikan tugas dalam kurang dari waktu kurang dari 90 menit dibagikan dengan total mahasiswa. Dapat hasilnya 0,625. Dan nilai Z itu didapat dari nilai A dibagi 2. Nilai A dibagi 2 itu 0,975. Nah, kalau udah kita masukkan 0,975 itu 1,95. Itu nilai Z kita, oke? Nah, untuk margin errornya sendiri sama seperti tadi. Menggunakan distribusi probabilitas ini, probabilitasnya itu 0,975 yang tadi ya, yang A, nilai A. Kemudian SQRT 0,625 ini dapat dari nilai P, kemudian dikalikan dengan 1 dikurang 0,625 nilai P-nya, kemudian dibagi sama 24, itu nilai mahasiswa, jumlah mahasiswa. Dapat margin errornya. Kemudian untuk batas sendiri itu untuk batas bawah. Untuk batas bawah itu menggunakan pengurangan antara nilai P dan margin error. Kalau batas atas itu menggunakan penjumlahan antara nilai P dan margin error. Nah, berdasarkan interval confidence 95%, proporsi mahasiswa yang dapat menyelesaikan tugas pemrograman dalam waktu kurang dari 90 menit diperkirakan berada antara 43,12% hingga 81,88%. Dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi sebenarnya pada populasi berada pada rentang tersebut. Lanjut. Nah, di sini kita memiliki beberapa data analisis, mana kita memiliki tabel peserta kelompok F dan M. Ada 10. Jadi kita buat dulu rata-ratanya antar kolom ini, antar kelompok F dan kelompok M. Kita buat rata-ratanya dengan cara average, ya, pakai average. Kemudian kita data analisiskan. Kita pilih ini. Kita pilih semua, nih. Kita masuk ke data. Kemudian data analisis. Nah, kita pakai ANOVA t-test to sample assuming equal variance. Nah, bisa kita lihat di sini kan, meannya ada 73,7, variabel 1 sesuai, 75,4 sesuai. Oke. Yang kita lihat yang mana? Yang kita lihat itu antara P one tile ini dan critical one tile. Nah, alpha kita itu 0,05 ya, 0,05. Kita lihat di sini itu 0,4 itu lebih besar apa lebih kecil dari 0,5? 0,05 lebih besar. Berarti kalau dia besar berarti H0-nya itu kita terima. Kalau dia lebih kecil, H0-nya kita tolak. Nah, makanya saya catat di sini H0-nya itu diterima karena dia lebih one tile P ini lebih besar dari alpha kita. Nilai P one tile ini lebih besar dari alpha kita gitu. Nah, pada taraf signifikansi 5%,
tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa metode mind map ini kelompok M ya. Mind map itu menghasilkan nilai ujian yang lebih tinggi dibanding metode flashcard. Flashcard yang sendiri kelompok F. Nah, dengan demikian perbedaan rata-rata nilai antar kedua kelompok tidak signifikan secara statistik. Jadi cuma berbeda sedikit 73 dan 75 gitu. Nah, yang kedua, kita pakai ANOVA single factor. Cara buat data-data ini juga sama ya. Buat data-data ini kita pakai di data analis. Kita blok semua, kemudian masuk ke data analis, pakai single factor. Nah, dari single factor dari kedua kolom ini dan kedua kelas ini, didapatlah F-nya itu 0,94. Nah, ya. F-nya itu 0,94 nih. P-value-nya 0,33. F-crit-nya itu 3,96. Dan A-nya, alpha-nya 0,05. Nah, kita lihat P-min value-nya berapa? P-value-nya itu 0,33. A-nya berapa? Atau alpha ya. Alpha-nya berapa? Alpha-nya itu 0,05. 0,33 ini lebih gede apa lebih kecil dari 0,05? Lebih gede, karena kalau dia lebih gede, maka kalau dia lebih gede, dia H0-nya diterima. Kalau dia lebih kecil, P-value lebih kecil dari alpha, berarti kita H0-nya ditolak. Nah, di sini hasil ANOVA menunjukkan P-value-nya 0,33 nih, yang berartinya lebih besar dari 0,05. Dan F hitung sama dengan 0,94. Ini F crit tadi ya. F-nya aja, bukan F crit. 0,94. Itu lebih kecil dari F crit yang ada di 3,96. Maka H0 juga diterima. Sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai signifikan antara kelas A dan kelas B pada tingkat kepercayaan 90%. 95. Oke. Mungkin karena sudah mencapai soal nomor 5 dan alhamdulillahnya selesai. Sampai sini saja penyampaian saya pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maaf apabila ada salah penyampaian kata dan salah penyampaian materi. Saya mohon maaf undur diri. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.